Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pancasila 6 akan memulai presentasi yang membahas tentang korupsi dan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Boleh di next slide. Eh, ini untuk anggota kelompoknya, sesuai dengan urutan yang nanti akan dipresentasikan. Mungkin boleh next slide. Pertama-tama untuk definisi korupsi sendiri, korupsi itu didefinisikan sebagai penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau penggunaan posisi dan status resmi oleh pemegang jabatan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Untuk bentuk perilakunya meliputi penyuapan atau bribery, pemerasan atau extortion, penipuan atau fraud, penggelapan atau embezzlement, nepotisme, kronisme, penyalahgunaan aset publik, dan perdagangan pengaruh. Untuk akar masalah menggunakan formula Klitgard, korupsi terjadi ketika terdapat peluang keuntungan ekonomi dan kekuasaan diskresioner yang besar, namun memiliki akuntabilitas yang rendah. Dalam perspektif global, korupsi dipandang sebagai fenomena kompleks yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Kedua untuk selanjutnya, untuk nextnya silakan Faruk. Silakan Faruk. Untuk selanjutnya, untuk bentuk korupsi, yang pertama ada bribery atau suap. Nah, ini tindakan memberi atau menerima uang, barang, atau fasilitas untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Nah, misalnya ini agar memenangkan kontrak atau memperoleh izin tertentu. Nah, yang kedua ada pemerasan. Nah, ini pejabat publik memaksa pihak lain memberikan imbalan dengan ancaman, seperti memperlambat pelayanan, menolak izin, atau menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang. Lalu yang ketiga ada penipuan. Ini tindakan manipulasi, pemalsuan data, atau kebohongan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Misalnya, laporan palsu dalam proyek pemerintah. Yang keempat, ada penggelapan. Ini penyalahgunaan atau pencurian dana dan aset publik yang berada di bawah penguasaan atau tanggung jawab pejabat tanpa perlu keterlibatan pihak lain. Lalu yang kelima ada nepotisme. Ini pemberian jabatan, proyek, atau keuntungan kepada anggota keluarga tanpa mempertimbangkan kompetensi dan prosedur yang sah. Dan yang keenam, ada kronisme, pemberian keuntungan kepada teman dekat, kolega, atau kelompok tertentu, bukan berdasarkan merit, sehingga merugikan kepentingan publik. Yang ketujuh ada penyalahgunaan aset publik, penggunaan fasilitas, properti, atau kekayaan negara untuk kepentingan pribadi seperti kendaraan, bangunan, atau dana negara. Dan yang terakhir, ada perdagangan pengaruh. Nah, ini penyalahgunaan posisi atau jaringan kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan demi keuntungan pribadi, meskipun tidak selalu terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Siap, cukup. Terima kasih. Jadi untuk unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu pertama ada pelaku subjek hukum. Ketentuan mengenai pelaku korupsi juga dikaitkan dengan pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 7 yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Jadi apa itu korporasi? Korporasi adalah sekumpulan orang yang dibentuk oleh hukum dan memiliki subjek hukum, contohnya perusahaan. Artinya tidak hanya individu yang dapat dipidana, tetapi juga korporasi beserta pengurusnya apabila terbukti melakukan tindakan pidana korupsi. Kedua, ada korupsi oleh atau atas nama korporasi. Jika korupsi dilakukan oleh perusahaan atau atas nama perusahaan, maka yang bertanggung jawab bukan hanyalah perusahaan, tetapi juga pengurus atau pimpinan perusahaan tersebut. Lalu ada tindakan dalam lingkup korporasi. Jadi korupsi dianggap korupsi korporasi kalau dilakukan oleh yang punya hubungan dengan perusahaan, misalnya karyawan, pengurus, atau pihak yang bekerja di perusahaan tersebut.
Dan perbuatan itu dilakukan dalam lingkungan kegiatan perusahaan, baik dilakukan secara sendiri atau dilakukan rame-rame. Jadi perbuatan tersebut terjadi karena orang-orang itu, maka perusahaan bisa ikut kena. Lalu ada perwakilan korporasi di pengadilan. Jika korporasi menjadi terdakwa, maka yang hadir di pengadilan adalah pengurus perusahaan sebagai wakil resmi korporasi. Lalu ada pelimpahan kuasa perwakilan. Pengurus perusahaan boleh menunjuk orang lain, misalnya kuasa hukum, untuk mewakili perusahaan dalam proses persidangan. Lalu ada perintah kehadiran oleh hakim. Hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan pengurus perusahaan agar hadir langsung di persidangan jika kehadirannya dianggap penting. Lalu ada pemanggilan korporasi. Surat panggilan sidang untuk korporasi disampaikan kepada pengurus perusahaan baik ke alamat rumah maupun ke kantor tempat pengurus tersebut bekerja. Lalu pidana pokok bagi korporasi. Jadi hukuman utama yang dijatuhkan kepada korporasi hanyalah denda. Besar dendanya bisa ditambah hingga sepertiga dari batas maksimal yang ditentukan oleh undang-undang. Lalu perbuatan melawan hukum. Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum, baik melanggar secara aturan tertulis maupun tidak, itu bertentangan dengan rasa keadilan dan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu unsur memperkaya diri atau pihak lain. Jadi perbuatan korupsi itu dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan secara tidak sah. Lalu ada kerugian negara. Akibat dari korupsi adalah timbulnya kerugian bagi keuangan negara atau terganggunya perekonomian negara. Lalu ada pidana mati dalam keadaan tertentu. Dalam kondisi tertentu yang sangat berat, misalnya saat negara dalam keadaan darurat, nah pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman pidana mati. Nah, lalu yang terakhir ada sebab-sebab korupsi, yaitu ada beberapa faktor yang bikin korupsi terjadi, yaitu kesempatan yang besar, artinya pengawasannya lemah. Lalu kekuasaan yang disalahgunakan, integritas rendah, kayak serakah dan gaya hidup yang tinggi, sistem birokrasi rumit, atau orang-orang cari jalan pintas, dan budaya uang pelicin dan penegak hukum yang lemah, tidak takut akan ketahuan. Cukup. Baik, selanjutnya untuk faktor penyebab korupsi. Jadi, korupsi itu pada dasarnya bisa dipengaruhi oleh dua hal besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri ini berasal dari dalam diri pelaku, sedangkan faktor eksternal berasal dari sistem dan lingkungan tempat pelaku itu berada. Untuk faktor internalnya, berkaitan dengan sikap dan perilaku individu seperti rendahnya integritas, keserakahan, serta kecenderungan menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Ketika seseorang memiliki kekuasaan dan kesempatan, tetapi tidak dibarengi dengan kontrol diri dan nilai moral yang kuat, maka potensi terjadi korupsi akan semakin besar. Untuk contohnya itu bisa dilihat di sini contoh korupsi yang dipengaruhi faktor internal pada kasus penahanan tersangka suap dan gratifikasi dalam penggadaan barang dan jasa di pemerintahan Kota Semarang. Nah, dalam kasus ini pejabat yang terlibat secara sadar memiliki suap dan gratifikasi demi kepentingan pribadi. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa keputusan melakukan korupsi lebih didorong oleh pilihan dan perilaku individu, bukan semata-mata karena tekanan sistem. Selain faktor internal, korupsi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal itu berkaitan dengan kelemahan sistem, seperti pengawasan yang tidak optimal, prosedur birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi, serta besarnya kewenangan pejabat dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini membuka celah bagi terjadinya penyimpangan. Untuk contoh korupsi eksternalnya dapat dilihat pada pengusutan dugaan korupsi perdagangan barang dan jasa di Kementerian Komunikasi dan Digital. Kasus ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pengadaan dan pengawasan dapat menciptakan peluang terjadinya korupsi, meskipun pelakunya berada dalam struktur birokrasi resmi. Dalam situasi seperti ini, sistem yang tidak transparan turut berperan dalam mendorong terjadinya praktik koruptif. Dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh individu yang tidak
integritas, tetapi juga oleh sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan dengan memperkuat integritas individu sekaligus memperbaiki sistem dan pengawasan. Mungkin saya izin menjelaskan untuk mengenai dampak korupsi terhadap masyarakat. Pertama, menurunnya kualitas pelayanan publik. Korupsi itu menyebabkan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur disalahgunakan sehingga fasilitas menjadi buruk dan pelayanan tidak maksimal. Kedua, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat tidak sampai kepada masyarakat, sehingga jurang antara kaya dan miskin semakin lebar. Ketiga, menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Proyek pembangunan menjadi tidak efisien dan tidak tepat sasaran, menghambat kemajuan ekonomi nasional maupun daerah. Keempat, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan lembaga negara yang dapat menurunkan partisipasi publik. Kelima, menurunkan moral dan budaya kejujuran. Korupsi yang terus terjadi dapat dianggap sebagai hal biasa, sehingga nilai kejujuran dan integritas melemah di masyarakat. Keenam, melemahkan penegakan hukum dan keadilan. Hukum dapat dipermainkan oleh pihak yang berkuasa, menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Boleh next slide. Baik, selanjutnya itu ada dampak korupsi terhadap ekonomi. Yang seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang berisikan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang berarti bila terjadi korupsi, korupsi itu dapat merusak pengelolaan keuangan negara dan menghambat kemakmuran rakyat. Untuk dampak korupsi terhadap ekonominya itu yang pertama, meningkatkan ekonomi bawah tanah. Yang dimaksud dengan meningkatkan ekonomi bawah tanah atau underground economy adalah korupsi mendorong aktivitas ekonomi ilegal dan aktivitas legal yang tidak tercatat untuk menghindari pajak dan regulasi. Sehingga data ekonomi makro menjadi tidak akurat yang menyebabkan atau menyulitkan perencanaan dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang efektif dan baik, sehingga dapat merugikan keuangan negara. Selanjutnya itu ada ketimpangan distribusi pendapatan. Yang maksudnya adalah korupsi itu menciptakan dan memperkuat rantai ekonomi yang hanya dinikmati oleh kelompok kecil yang memiliki akses ke kekuasaan tertinggi. Hal ini menyebabkan konsentrasi kekayaan yang pada elit kelompok-kelompok tinggi itu semakin tinggi dan meningkatkan kekayaannya. Sedangkan untuk kelompok miskin dan menengah ke bawah itu semakin terbebani dan sulit mengakses layanan yang seharusnya mereka dapatkan. Selanjutnya, terhambatnya pembangunan dan kualitas infrastruktur yang buruk.
Mungkin sudah tidak heran lagi banyak proyek pembangunan yang menjadi tidak berkualitas, mangkrak, dan terlambat akibat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang dikarenakan oleh eh, pemerintah-pemerintah yang melakukan korupsi terhadap biaya-biaya pembangunan, sehingga pembangunan dilakukan dengan bahan-bahan yang tidak berkualitas dan tidak dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya itu meningkatkan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Yang dimaksud dengan meningkatkan ketimpangan ekonomi itu adalah korupsi memperkaya segelintir elit dan merugikan masyarakat luas, yang dimana program bantuan seperti sosial, pendidikan, kesehatan sering tidak tepat sasaran atau dikorupsi, sehingga masih banyak masyarakat-masyarakat yang seharusnya membutuhkan bantuan-bantuan tersebut tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Sehingga kelompok miskin semakin sulit keluar dari kemiskinannya dan banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih jauh dalam hidup sejahtera. Selanjutnya, menurunnya kepercayaan publik dari stabilitas ekonomi. Di sini yang dimaksud dengan kepercayaan itu adalah dengan meningkatnya kasus-kasus korupsi akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang mungkin merasa tidak percaya dan tidak mendapatkan hak-hak seperti yang harusnya mereka dapatkan, seperti program-program bantuan yang seharusnya mereka dapatkan, seperti bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan, sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan dan tidak membayar pajak, yang dimana itu dapat menurunkan perekonomian negara. Baik, selanjutnya ada dampak korupsi terhadap pendidikan. Di antaranya yang pertama, menurunnya kualitas dan akses pendidikan. Karena adanya korupsi, dana pendidikan nggak dipakai sesuai tujuan. Akibatnya, sekolah jadi kurang fasilitas, kualitas belajar menurun, dan nggak semua anak punya kesempatan yang sama buat sekolah dengan layak. Yang kedua, penyalahgunaan dan kebocoran anggaran pendidikan. Uang yang seharusnya buat bangun sekolah, beli buku, atau ningkatin kualitas guru atau gaji guru, malah dipakai buat kepentingan pribadi. Akhirnya program pendidikan nggak jalan maksimal dan hasilnya jauh dari harapan. Yang ketiga, beban biaya pendidikan yang semakin tinggi bagi masyarakat. Korupsi sering bikin muncul biaya tambahan yang nggak resmi seperti pungutan atau yang lainnya. Ini yang bikin orang tua, terutama yang ekonominya pas-pasan, makin berat buat nyekolahin anaknya. Yang keempat, erosi nilai moral dan budaya integritas di lingkungan pendidikan. Kalau korupsi dianggap hal biasa di lingkungan pendidikan, anak-anak bisa nganggap curang itu wajar. Pendidikan jadi gagal ngajarin nilai kejujuran, tanggung jawab, dan sikap yang benar. Yang kelima, melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan negara. Masyarakat jadi nggak percaya lagi sama sistem pendidikan dan pemerintah karena merasa pendidikan dikelola dengan tidak jujur dan baik. Kalau kepercayaan udah hilang, dukungan masyarakat juga ikut berkurang. Yang terakhir ada terhambatnya pembentukan institusi yang kuat dan berintegritas. Korupsi bikin lembaga pendidikan jadi lemah dan gak transparan. Padahal pendidikan itu seharusnya jadi dasar buat membentuk generasi dan institusi negara yang jujur dan kuat. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu dampak korupsi terhadap kesehatan dan layanan publik. Nah, yang pertama itu ada menurunkan kualitas layanan kesehatan. Nah, korupsi sangat berdampak pada kualitas layanan kesehatan karena anggaran dan kebijakan yang seharusnya difokuskan untuk kepentingan masyarakat justru disalahgunakan. Dana kesehatan seharusnya digunakan untuk membeli obat, alat, dan medis itu seringkali dipotong atau dialihkan. Contohnya dalam pengadaan alat kesehatan, kualitas barang menjadi rendah karena adanya praktik suap dan markup anggaran. Akibatnya alat cepat rusak, pelayanan medis menjadi tidak maksimal, dan kesehatan pasien ikut terancam. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat masyarakat kehilangan hak dasar mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Yang kedua itu adalah penyalahgunaan anggaran publik. Nah, korupsi dalam layanan publik ini sering terjadi pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas, jalan, dan fasilitas umum lainnya justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Contohnya itu bangunan fasilitas publik yang terlihat selesai secara fisik, tetapi kualitasnya buruk dan cepat rusak. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran tidak digunakan secara optimal.
Akibatnya, negara mengalami kerugian dan masyarakat tidak memperoleh pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak mereka. Yang ketiga itu ada ketimpangan dan ketidakadilan layanan. Nah, korupsi menyebabkan layanan publik tidak lagi diberikan berdasarkan prinsip keadilan. Layanan seringkali dipengaruhi oleh faktor uang, jabatan, atau kedekatan dengan pihak berwenang. Contohnya dalam layanan kesehatan, pasien dengan uang pelicin bisa mendapatkan pelayanan lebih cepat dibandingkan pasien lain. Sementara itu, masyarakat miskin harus menunggu lebih lama atau bahkan tidak terlayani dengan baik. Kondisi ini memperlebar kesenjangan sosial dan bertentangan dengan tujuan pelayanan publik yang seharusnya melayani semua lapisan masyarakat secara adil. Yang keempat itu adalah melemahkan kepercayaan publik. Nah, korupsi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat melihat banyak kasus korupsi dalam layanan kesehatan dan publik, mereka mulai meragukan niat baik dari pemerintah. Contohnya itu, masyarakat menjadi skeptis terhadap program bantuan kesehatan atau layanan gratis karena khawatir tidak tepat sasaran. Nah, akibatnya itu partisipasi masyarakat menurun dan program pemerintah tidak berjalan efektif. Yang kelima itu ada menghambat pembangunan berkelanjutan. Korupsi menjadi eh, salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan berkelanjutan karena melemahkan institusi dan tata kelola pemerintahan. Contohnya itu program bantuan kesehatan dan sosial tidak memberikan dampak maksimal karena tidak dikelola secara transparan. Akibatnya, tujuan pembangunan jangka panjang sulit tercapai. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bersama yang menjadi cita-cita bangsa. Baik, cukup. Baik, selanjutnya untuk peran pendidikan dalam pencegahan korupsi itu, eh, pendidikan anti korupsi itu punya peran sangat penting dalam pencegahan korupsi dikarenakan fokus utamanya adalah membentuk karakter sejak dini seperti integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Nilai-nilai ini ditanamkan melalui kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi, sehingga peserta didik tidak hanya tahu apa itu korupsi, tetapi juga memahami dampak buruknya bagi masyarakat dan negara. Dengan pendidikan ini, individu juga didorong untuk bersikap proaktif, misalnya berani menolak suap dan melaporkan pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dijelaskan oleh Sinaga dan rekan-rekan lainnya. Lalu untuk contoh penerapan di Indonesia bisa dilihat dari kerjasama KPK dengan 6 kementerian pada tahun 2025 yang mengintegrasikan pendidikan anti korupsi di lebih 26.000 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA. Program ini didukung oleh platform seperti Jaga dan EMIS serta regulasi di sebagian besar daerah sehingga implementasinya bisa merata. Lalu di tingkat daerah, misalnya di Kabupaten Bekasi, pendidikan anti korupsi sudah diterapkan sejak 2022 dengan fokus pada generasi muda sebagai agen perubahan. Bahkan di tingkat sekolah dasar seperti di SD di Muhammadiyah Kolombo, nilai-nilai anti korupsi diterapkan melalui peraturan disiplin, integrasi dalam mata pelajaran, dan kerjasama antar guru dan keluarga. Semua ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi bukan sekedar teori, tetapi upaya nyata untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan. Seperti ada poster yang didirikan oleh Jenderal Kependidikan. Menjadi anak anti korupsi bisa dimulai dari hal sederhana, yaitu dengan tidak menyontek, berkata jujur, dan menaati peraturan. Dari kebiasaan kecil inilah akan lahir generasi yang berani, jujur, dan siap menjaga Indonesia dari korupsi. Sekian, terima kasih.
Oke, izin mengulang untuk nilai-nilai integritas. Integritas adalah sikap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab dalam bertindak sesuai nilai moral, etika, dan aturan yang berlaku. Untuk nilai-nilai integritas, yang pertama ada transparansi, di mana berarti aturan dan kebijakan dibuat terbuka dan mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan. Yang kedua ada akuntabilitas, di mana menuntut pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Yang ketiga ada konsistensi dan keadilan, di mana dalam penerapan aturan berarti hukum berlaku sama bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Boleh next slide? Oke, yang keempat ada pembatasan diskresi. Jadi diperlukan agar kewenangan pejabat tidak disalahgunakan. Diskresi boleh ada, tetapi harus diawasi dan dipertanggungjawabkan. Lalu yang kelima ada keteladanan dan kepemimpinan. Di sini menunjukkan bahwa pemimpin harus memberi contoh kejujuran dan komitmen moral. Yang terakhir, untuk nilai-nilai integritas ada penguatan institusi dan etika publik, di mana penting untuk memastikan integritas berjalan secara sistemik. Sekian. Selanjutnya, peran transparansi dan akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi. Transparansi berarti keterbukaan informasi publik, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat ikut mengawasi kinerja pemerintah. Contohnya adalah publikasi APBN dan APBD serta sistem pengadaan barang dan jasa secara online melalui LPSE, sehingga prosesnya bisa diakses dan diawasi oleh publik. Selanjutnya, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan penggunaan anggaran, baik secara hukum maupun moral. Contohnya, pejabat yang terlibat korupsi proyek infrastruktur akan diperiksa oleh BPK atau KPK dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Singkatnya adalah transparansi mencegah terjadinya korupsi dengan membuka akses informasi, sedangkan akuntabilitas memastikan adanya sanksi jika terjadi pelanggaran. Keduanya merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sekian. Lalu di sini ada etika kepemimpinan dan kesinambungannya di dalam korupsi. Yang pertama itu ada etika kepemimpinan. Korupsi elit didorong oleh keserakahan dan hasrat mempertahankan kekuasaan. Jadi karena ambisinya untuk terus berkuasa, pemimpin biasanya udah nggak jujur dalam institusi dan akan menjadi lemah karena tidak adanya lagi transparansi dan tanggung jawab. Lalu di yang kedua, korupsi dan kesinambungannya itu korupsi adalah penghalang utama pencapaian seluruh SDGs karena dampaknya sangat besar bagi negara. Kenapa korupsi menjadi penghalang utama? Karena uang rakyat yang biasanya dikorupsi bikin kemiskinan menjadi makin parah dan kesenjangan sosialnya makin lebar. Sekian. Baik, selanjutnya menjelaskan untuk peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Mahasiswa itu berperan sebagai agen perubahan dengan menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap dampak korupsi dan pembangunan keadilan sosial. Mahasiswa juga berfungsi sebagai kontrol sosial melalui pengawasan kebijakan publik, kritik akademik, dan penyampaian aspirasi secara intelektual. Selain itu, mahasiswa berperan dalam membangun budaya anti korupsi dengan menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak lingkungan kampus sebagai upaya pencegahan korupsi jangka panjang. Sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya upaya pencegahan korupsi. Yang pertama itu ada penguatan institusi publik yang transparan dan akuntabel. Di sini itu untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban agar kinerja pemerintah dapat diawasi publik. Terus yang kedua itu penerapan good governance dalam pemerintahan. Di sini itu pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip partisipasi, efektivitas, transparansi, dan keadilan. Lalu yang ketiga ada penegakan hukum yang independen dan konsisten. Di sini itu hukum ditegakkan tanpa intervensi dan berlaku bagi semua pihak. Lalu yang keempat, pemantauan dan evaluasi berbasis indikator, yang dimana kinerja dan kebijakan diukur dengan indikator yang jelas untuk memastikan hasil yang efektif. Lalu yang kelima itu
kolaborasi multisektor, dan kemitraan global. Di sini itu kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat, dan internasional untuk memperkuat upaya anti korupsi. Dan yang terakhir itu ada pendidikan integritas dan budaya anti korupsi, yang dimana itu menanamkan nilai kejujuran dan integritas sejak dini untuk mencegah korupsi secara berkelanjutan. Sekian. Baik, izin menjelaskan untuk upaya pemberantasan korupsi. Jadi yang pertama itu ada kepemimpinan yang bersih dan berintegritas, di mana kepemimpinan yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen itu kuat akan menjadi teladan bagi aparatur negara dan masyarakat. Tanpa kemauan publik, kebijakan anti korupsi cenderung bersifat ambolik dan tidak efektif. Terus yang kedua itu ada membangun kredibilitas penegakan hukum, di mana pemberantasan korupsi itu harus dilakukan secara konsisten dan adil agar memiliki kredibilitas di mata publik. Yang ketiga itu ada pelibatan masyarakat dan kesadaran publik. Pemerintah pemerintah perlu membuka ruang partisipasi publik, meningkatkan transparansi, serta mendorong budaya anti korupsi melalui pendidikan dan kampanye sosial. Boleh next slide? Yang keempat itu ada peran pers yang bertanggung jawab melalui jurnalisme investigatif. Media dapat mengungkapkan praktik korupsi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menekan pemerintah untuk melakukan reformasi. Yang kelima itu ada pembentukan dan penguatan lembaga pengawas. Lembaga pengawas anti korupsi dapat berperan efektif jika didukung oleh lingkungan politik yang kondusif, independensi, serta sistem hukum yang kuat. Yang terakhir itu ada reformasi institusi dan sistem, pentingnya penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi birokrasi, penguatan sistem peradilan, serta perbaikan sistem akuntabilitas publik. Terima kasih. Di slide ini saya akan menjelaskan studi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus Muhammad Rizal Khalid yang berkaitan dengan pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina pada periode 2018 sampai 2023. Rizal Khalid dikenal sebagai pengusaha di bidang minyak dan diduga berperan sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner dari PT Orbit Terminal Merak. Ia diduga terlibat dalam pengaturan impor dan pengadaan minyak serta kerjasama penyimpanan yang tidak dilakukan secara transparan dan tidak efisien. Kondisi ini menyebabkan minyak dalam negeri tidak dimanfaatkan secara maksimal dan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar, sekitar 285 triliun rupiah. Jika dilihat dari aspek hukum, perbuatan tersebut diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, penyalahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena ada unsurnya penyalahgunaan, kewenangan, dan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Selain itu, tindakan ini juga bertentangan dalam prinsip pengelolaan BUMN yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menekankan asas transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dampak dari kasus ini itu tidak hanya berupa kerugian negara yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMN strategis di sektor energi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan publik. Saat ini kasus tersebut ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui penetapan tersangka, penyitaan aset, serta langkah hukum lanjutan. Terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan SDGs. SDGs itu apa sih? SDGs itu Sustainable Development Goals. Nah, ini tuh adalah 17 tujuan bersama dunia yang dibuat oleh PBB untuk dicapai sampai tahun 2030. Nah, tujuan ini tuh masing-masing memiliki 169 target. Nah, ini tuh berlaku untuk semua negara. Nah, terus SDGs ini tuh merupakan langkah-langkah kecil yang harus dicapai agar tujuan besarnya terwujud.
Intinya tuh SDGs itu memastikan tidak ada lagi kemiskinan dan kelaparan. Kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik, ekonomi berkembang secara adil dan lingkungan tetap terjaga untuk generasi sekarang dan masa depan. Nah, ini 17 tujuannya ada di gambar, nanti dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. SDG ini memiliki 17 tujuan utama, yaitu yang pertama itu SDG 1 atau no poverty atau tidak ada kemiskinan. Nah, tujuan utamanya itu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia, termasuk yaitu menghilangkan kemiskinan ekstrim, yang mana kemiskinan ekstrim tuh hidupnya tuh di bawah 30.000 per hari atau sekitar $1,9 per hari. Eh, Lalu yang kedua itu ada zero hunger atau tidak ada kelaparan, yang mana tujuan utamanya itu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Lalu yang ketiga itu terdapat good health and well-being atau kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Yaitu tujuan utamanya memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia, terutama mengurangi kematian maternal dan anak, serta mengakhiri epidemi seperti HIV AIDS. Lalu SDG 4 itu quality education atau pendidikan berkualitas, yang tujuan utamanya itu memastikan pendidikan itu berkualitas dan setara, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup. Lalu yang kelima ada gender equality atau kesetaraan gender, yang tujuan utamanya itu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, termasuk menghilangkan diskriminasi, kekerasan, dan praktik berbahaya seperti mutilasi genital. Lalu yang keenam itu ada clean water and sanitation atau air bersih dan sanitasi, yang mana tujuan utamanya itu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi untuk semua, termasuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Selanjutnya boleh di slide. Yaitu yang ketujuh ada affordable and clean energy, yang mana atau energi terjangkau dan bersih, yang mana tujuan utamanya itu memastikan akses ke energi terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semuanya, termasuk meningkatkan pangsa energi terbarukan. Lalu yang ke-8 itu ada decent work atau and economic growth atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang mana tujuan utamanya itu mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif, serta pekerjaan layak untuk semua kalangan. Lalu yang ke-9 itu industri, innovation, and infrastruktur, yang mana industri, inovasi, dan infrastruktur itu lebih tangguh, memiliki tujuan utamanya itu membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Lalu yang ke-10 ada reduce inequalities atau pengurangan ketidakadilan. Tujuan utamanya itu mengurangi ketidakadilan dalam dan antar negara, termasuk menghapus undang-undang diskriminatif dan mengadopsi kebijakan fiskal progresif. Yang ke-11 ada sustainable cities and communities atau kota dan komunitas berkelanjutan. Tujuan utamanya itu membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, termasuk akses ke perumahan dan transportasi umum. Lalu yang ke-12 itu ada responsible consumption and production, yang memiliki arti konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan utamanya itu memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara efisien hingga tahun-tahun berikutnya. Boleh lanjut. Yaitu SDG 13, Climate Action, yaitu aksi iklim, yang memiliki tujuan utama mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Lalu yang ke-14, Life Below Water atau kehidupan di bawah air,
yang tujuan utamanya melestarikan dan menggunakan secara berkelanjutan samudra, laut, dan sumber daya laut. Lalu yang ke-15 ada life on land atau kehidupan di darat, yaitu tujuan utamanya melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem darat termasuk hutan dan keanekaragaman hayati. Yang ke-16 ada peace, justice, and strong institution, memiliki arti perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, yang mana tujuan utamanya mempromosikan masyarakat damai dan inklusif, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun institusi efektif. Yang terakhir, partnership for the goals atau kemitraan untuk tujuan. Tujuan utamanya itu memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk mobilisasi sumber daya. Cukup untuk 17 tujuan utamanya SDG. Selanjutnya boleh dilanjut dengan teman saya. Baik, saya izin melanjutkan tentang korupsi menghambat pencapaian SGDS. Jadi terdapat 5 poin di situ. Yang pertama tentang kebocoran anggaran publik. Jadi korupsi menyebabkan dana negara yang seharusnya digunakan untuk layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, infrastruktur berkurang atau tidak sampai ke masyarakat. Terus untuk yang kedua, tentang kebijakan dan proyek tidak efektif. Proses perencanaan dan pengadaan yang koruptif membuat proyek tidak berbasis kebutuhan masyarakat. Biaya membengkak dan hasil pembangunan berkualitas rendah. Terus untuk institusi lemah dan rendahnya kepercayaan publik. Korupsi melemahkan institusi negara, penegakan hukum tidak adil, dan birokrasi tidak transparan. Masyarakat menjadi tidak percaya pada pemerintah, sehingga partisipasi publik menurun dan tujuan SDG 16 gagal dicapai. Terus ada meningkatkan ketimpangan sosial. Korupsi lebih menguntungkan kelompok tertentu yang berkuasa, sementara kelompok miskin dan rentan semakin tertinggal. Yang terakhir ada menurunkan investasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Iklim usaha yang tidak transparan dan penuh pungutan liar membuat investor enggan menanamkan modal. Akibatnya lapangan kerja berkurang, pertumbuhan ekonomi melambat, dan target SDG 8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi sulit tercapai. Sekian, terima kasih. Izin melanjutkan, selanjutnya itu ada pemberantasan korupsi dan suap di semua sektor tentang SDGs, yang mana SDGs 6 itu Peace, Justice, and Strong Institution atau anti korupsi. SDGs 6 itu menekankan bahwa perdamaian dan keadilan hanya dapat terwujud jika korupsi diberantas. Korupsi merusak kepercayaan publik, melemahkan hukum, dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, SDGs 6 mendorong institusi negara kuat, transparan, dan akuntabel agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Melalui penegakan hukum yang adil, keterbukaan informasi, serta pengawasan publik, praktik korupsi dapat dicegah dan ditindak. Lingkungan pemerintah yang bersih akan menciptakan rasa keadilan, stabilisasi sosial, serta memastikan hak masyarakat terpenuhi secara setara. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu untuk keterkaitan antara integritas dengan pencapaian sustainable development, khususnya pada 4 sektor, yaitu sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan. Nah, pertama itu kita mulai dari sektor kesehatan terlebih dahulu, ini mana integritas itu memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan layanan kesehatan. Dengan adanya integritas, anggaran kesehatan dapat digunakan secara tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya pada sektor pendidikan. Integritas sangat berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan yang transparan dan akuntabel. Ketika dana pendidikan dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab, maka dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, serta proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian di sektor ekonomi, integritas berperan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Lingkungan ekonomi yang berintegritas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, dan investor. Dengan integritas, kebijakan ekonomi dapat dijalankan secara adil, kompetitif, dan berkelanjutan sehingga mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Terakhir, pada sektor penanggulangan kemiskinan, integritas memastikan bahwa program bantuan sosial dan kebijakan pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran,
Tanpa integritas, bantuan sosial berisiko tidak sampai kepada kelompok masyarakat yang saling membutuhkan. Dengan ada integritas dalam pendataan, perencanaan, dan penyaluran bantuan, efektivitas program pengentasan kemiskinan dapat meningkat. Dampaknya penurunan angka kemiskinan dapat dicapai secara lebih nyata dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama SDGs. Sekian. Baik, berikutnya itu rekomendasi aksi mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, bahwa mahasiswa itu mempunyai peran strategis sebagai agen perubahan dalam membangun budaya integritas yang berkontribusi langsung pada pencapaian SDGs. Nah, yang pertama, bisa dengan membangun integritas pribadi. Nah, contohnya, kita sebagai mahasiswa bisa menjunjung kejujuran akademik seperti anti plagiarisme, anti joki, dan anti kecurangan ujian. Dan juga bisa konsisten antara nilai moral dan juga tindakan kita sehari-hari. Terus juga kita bisa menolak segala bentuk gratifikasi atau jalan pintas dalam kegiatan akademik, integritas individu dalam kegiatan akademik. Terus yang B, menciptakan budaya kampus yang transparan dan akuntabel. Kita sebagai mahasiswa juga dapat berperan aktif dengan mengawasi penggunaan dana organisasi kemahasiswaan, terus juga mendorong laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses anggota, terus juga membiasakan musyawarah dan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan. Transparansi dan akuntabilitas terbukti menurunkan peluang terjadinya korupsi dalam suatu institusi. Terus yang C, peran edukasi dan literasi anti korupsi. Kita sebagai mahasiswa juga dapat menjadi agen edukasi, yaitu dengan cara seperti mengadakan seminar, diskusi, itu juga kampanye anti korupsi. Terus juga kita bisa mengintegrasikan nilai anti korupsi dalam kegiatan organisasi. Terus juga bisa menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi publik. Terus yang D, keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan sosial. Kita sebagai mahasiswa dapat mengkritisi kebijakan kampus secara konstruktif. Terus juga menyampaikan aspirasi melalui forum resmi dan juga menjadi kontrol sosial terhadap praktik tidak etis di lingkungan akademik. Yang E, yang terakhir, kontribusi mahasiswa terhadap pencapaian SDGs. Dengan budaya integritas, mahasiswa turut bisa mendukung SDG 4, yaitu pendidikan yang berkualitas melalui sistem akademik yang adil. Terus juga SDG 3, yaitu kesehatan melalui advokasi layanan publik yang bersih. Dan SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu melalui penolakan praktik curang. Dan juga yang terakhir SDG 16, institusi yang kuat, dengan membangun generasi pemimpin beretika, penelitian dengan membangun generasi pemimpin beretika. Oke, dan mungkin sekian. Baik, mungkin dari kelompok 6 cukup sekian. Terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.